biografi guru kita Al-Alim Al-Allama Shahibul Wasilah wal Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Bahruddin bin Abah Toto di satu kampung, yaitu kampung Citerup, desa Citerup yang sekarang menjadi desa Talagasari, kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Syuhrawardi dari pasangan suami istri, yaitu Abah Toto dan Ma Oyoh. Beliau dilahirkan di kampung Citerup tanggal 10 Mei 1956 dan merupakan anak yang kedua dari 8 bersaudara. Meskipun kedua orang tua beliau tidak termasuk golongan kiai, tetapi kedua orang tua beliau termasuk orang yang taat dan patuh terhadap agama, sehingga di dalam memberi nama pun hebat, yaitu Syuhrawardi. Tafakul terhadap seorang wali besar di zamannya, yaitu Imam Syuhrawardi, murid langsung dari Sultanul Auliya Qutbir Rabbani wa Gausi Samdani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Diceritakan oleh bahwa beliau dari sejak kecil memiliki sifat-sifat berbeda dibanding anak-anak pada umumnya. Beliau memiliki sifat pendiam atau tidak banyak berbicara, dan itu merupakan sifat ayah andanya beliau, sehingga sejak lahir beliau ada di dalam asuhan kedua orang tuanya, dan ketika menginjak usia 10 tahun atau setara dengan kelas 4 SM sekolah rakyat zaman itu, pada masa itu beliau menjadi daerah yang di kampung Tujuh. Beliau menyanyi kepada seorang ajengan bernama Ajengan Syaroh. Ketika menginjak kelas 5, beliau telah berhasil menghafal dan memahami kitab Tijan Ad-Darori. Meskipun kitab-kitab lain juga dipelajari, kitab Tijan Ad-Darori menjadi salah satu yang benar-benar dihafal dan dipahami dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat, beliau melanjutkan belajar mengaji kepada pamannya, yaitu Ajengan Sayuti, suami dari Biwasi di daerah Bandung, sambil belajar berdagang. Namun setelah sekitar 6 hingga 10 bulan, beliau merasa kurang cocok karena tujuan utama adalah untuk mengaji. Akhirnya beliau pindah ke daerah Malangbong dan belajar di pondok pesantren Al-Miftah Tarikolot sekitar tahun 1970 yang dipimpin oleh Kiai Ahmad Sanusi. Diceritakan oleh beliau kepada putra-putranya bahwa ketika beliau mondok di pondok pesantren Tarikolot Malangbong, diceritakan bahwa beliau bernazar untuk tidak pulang sebelum khatam membaca Al-Quran. Suatu hari, entah kenapa, beliau sangat ingin pulang. Teringat akan nazarnya, setelah sholat subuh, beliau langsung membaca Al-Quran tanpa henti sehingga khatam pada sore hari. Begitu khatam, maka beliau langsung pulang di hari itu juga. Ketika beliau pulang dan saat akan kembali ke pondok pesantren Tarikolot Malangbong, ibu beliau, yaitu Ma Oyoh, saat itu belum mempunyai uang untuk membekali beliau pergi ke pesantren. Namun dengan besar hati beliau mengatakan kepada ibunya, "Ma, jangan khawatir, soal bekal atau beras, yang penting doa dari emak saja. Adik selamat dan dapat ilmu bermanfaat." Ibunya pun terharu mendengar yang sangat bersemangat dalam dan doa mengalir deras dari ibunya. Sebelum berangkat ke pondok, beliau pamitan kepada Mok, yaitu ibunya Bundis ya, kepada Mok, salah satu orang yang disepuhkan oleh beliau. Ketika berpamitan, Mok memberi bekal asin bulet, sehingga hanya dengan bekal asin bulet itulah beliau kembali ke pondok pesantren Tarikolot Malangbong. Itu pun dengan berjalan kaki, menyusuri jalan kereta api, tak kurang dari 20 km jaraknya yang beliau tempuh demi menimba ilmu dengan berjalan kaki. Subhanallah,
sangat istimewa. Selama di Tarikolot, beliau juga belajar keajengan Mamad Kalapadua. Selama kurang lebih 6 tahun belajar di Tarikolot, beliau menguasai ilmu nahwu, sorof, tauhid, fikih, tasawuf. Adapun kitab-kitab yang beliau hafal atau katalar yaitu Durumiyah, Yaqulu, Himriti, Johar Tauhid, Syumbul Iman, Burdah, juga sebagian Zubad, sebagian Hikam, dan juga Johar Maknun. Meskipun menguasai berbagai macam ilmu, tetapi beliau lebih ahli di bidang tauhid dan alat, sehingga kalau beliau menyurah ilmu mudah dipahami oleh berbagai kalangan usia. Saat di pondok pesantren Tarikolot, beliau juga mendapatkan izin dari gurunya untuk mengikuti pengajian rebuan pondok pesantren Rawdatul Muta'allimin Lewo yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Syatibi bin Kiai Haji Muhammad Khodori. Pimpinan pondok pesantren Lewo dan pondok pesantren Tarikolot merupakan teman satu angkatan belajar di pondok pesantren Keresek yang dipimpin oleh Kiai Haji di Cibatu Garut. Namun usia Kiai Haji Ahmad Sanusi lebih tua 4 tahun dibandingkan dengan Kiai Haji Muhammad Syatibi. Jadi semakin lengkap pemahaman beliau tentang ilmu tauhid, karena selama mengikuti pengajian rebuan yang dikaji adalah kifayatul awam tentang ilmu tauhid. Selama di pesantren, beliau termasuk santri yang cerdas. Beliau bukan hanya cerdas dalam menghafal dan memahami ilmu, namun beliau juga termasuk salah satu santri yang ahli dalam berkhidmah atau melayani guru dan keluarganya. Apapun yang dapat dilakukan sesuai kemampuannya, seperti mencangkul, menyapu, mengisi bak air dan lain sebagainya. Di antara kegiatan berkhidmahnya, beliau terbiasa ikut mengurus sawah atau kebun milik guru. Ketika musim panen telah selesai, maka beliau akan langsung menggarap sawah tersebut sendirian. Di saat mengurus sawah, di sela-sela sapu bajunya, beliau selalu menyelipkan tulisan hafalan bait alfiyah. Ketika beliau istirahat sambil rebahan dengan kepala ditopang menggunakan batok kelapa, beliau membuka lembaran bait alfiyah sambil menghafalnya. Jika beliau mengantuk, kepalanya akan tergelincir dari batok kelapa yang membuat beliau terbangun kembali untuk melanjutkan hafalan bait alfiyahnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya cerdas dalam ilmu, tetapi juga rendah hati dan penuh pengabdian. Al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu dihasilkan dengan cara mengaji, sementara manfaatnya wasilah berkhidmah. Pada tahun 1976, dengan izin dan ridho gurunya, beliau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Keresek Cibatu Garut yang dipimpin oleh Kiai Haji Busyra Karim atau Mama Oco. Namun tidak lama setelah itu, Mama Oco pun wafat di tahun yang sama. Setelah kepergian Mama Oco, beliau melanjutkan belajarnya kepada pangarsna Ajengan Imam dan Ajengan Uyeh atau Ajengan Abdullah. Hanya 1 tahun di pondok pesantren Keresek. Atas perintah gurunya Kiai Haji Ahmad Sanusi, beliau pindah ke pondok pesantren Riyadul Alfiyah. Yang waktu itu pimpinan pondok pesantren Riyadul Alfiyah Kiai Haji Raden Utsman bin Kiai Haji Raden Yusuf baru saja wafat. Beliau kemudian belajar kepada salah satu penggantinya, yaitu Kiai Haji Raden Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Ceng Ib, yang sampai sekarang masih ada. Yang saat itu baru pertama kali mulai mengajar para santri setelah wafat sang ayah. Karena telah memiliki pengalaman dan menguasai beberapa kitab, terutama kitab Alfiyah, beliau diangkat sebagai rois di pondok pesantren Sadang. Adapun wakilnya adalah Den Mimin yang kini menjadi pengasuh pondok pesantren As-Sa'adah Limbangan Garut.
Setelah 2 tahun belajar di pondok pesantren Sadang dengan izin dan ridho gurunya, beliau kemudian mondok di pondok pesantren Riyadul Alfiyah Kadukawang Pandeglang Banten yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Sanja atau Buya Sanja. Buya Sanja merupakan teman akrab Kiai Haji Utsman Sadang saat mereka sama-sama menuntut ilmu di pondok pesantren Alfiyah Sukaraja Garut, di mana mereka belajar kitab Alfiyah kepada Syekh Adro'i yang masyhur dengan julukan Ibnu Maliknya Jawa Barat. Ketika beliau tiba di pondok pesantren Riyadul Alfiyah Kadukawang Pandeglang, Buya Sanja bertanya, "Siapa namamu?" Beliau menjawab, "Syuhrawardi." Buya Sanja kemudian bertanya lagi, "Dari mana asalmu?" Beliau menjawab, "Dari Garut." Setelah itu Buya Sanja bercerita, dulu Buya mondok di pondok pesantren Sukaraja. Dan sehari-hari kalau Buya makan, Buya sering makan pucuk selong. Suatu hari ada seseorang yang menghina saya, kata Buya, lalu dipukul menggunakan pucuk selong. Dan orang yang menghina itu pun pingsan. Sejak itu Buya tidak pernah lagi melakukan hal tersebut. Setelah selesai mondok di Kadukawang Banten, beliau melanjutkan mondok ke pondok pesantren Cirebon, tepatnya di pondok pesantren Darut Tawabin Panguragan, sebuah pesantren riyadhah yang dipimpin oleh Mbah Muhyiddin. Pesantren ini para santri diwajibkan untuk berpuasa di siang hari dan berwirid di malam hari. Semalam suntuk hingga mereka belum dibolehkan tidur sebelum melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha barulah mereka boleh tidur dan harus bangun menjelang sholat duhur. Di pesantren tersebut tidak diperkenankan meninggalkan sholat berjamaah dan setiap santri harus menjaga wudhu. Diceritakan oleh guru beliau, Mbah Muhyiddin, hanya makan sekali seminggu, yaitu pada hari Jumat, itu pun hanya dengan kuning telur. Dari sini bisa dibayangkan bahwa guru beliau mungkin termasuk salah satu wali min auliyaillah. Kurang lebih 3 kali 40 hari di sana, atau berkisar selama 4 bulan, beliau bermimpi 2 bait alfiyah, yaitu yang berhubungan dengan bab wakaf. Tanwina nithro fathin ij'al alifa waqfan watil wa ghairi fathin nihdiba wahdib li waqfin fi siwad dirari silata ghairil fathi fil idmari. Setelah bermimpi, beliau mendatangi gurunya dan menceritakan mimpi tersebut. Mbah Muhyiddin kemudian menakbir mimpi tersebut dan hasilnya sangat menggembirakan. Mbah Muhyiddin menjelaskan bahwa mimpi tersebut sesuai dengan babnya, yaitu bab wakaf yang artinya berhenti. Akhirnya beliau diizinkan dan diridhoi untuk pulang bermukim. Namun sebelum itu Mbah Muhyiddin berpesan agar beliau mengganti nama yang sebelumnya Suhrawardi menjadi Bahruddin, yang memiliki arti lautan agama. Nama ini diharapkan dapat membawa berkah dan mencerminkan kedalaman ilmu agama yang beliau miliki. Tidak diketahui secara pasti tahun berapa beliau pulang dari pesantren dan bermukim, namun tidak lama setelah itu wasilah dari temannya waktu ngobong di pondok pesantren Keresek, yaitu Ajengan Adang Cibolerang Bandung. Dengan perantaraan tersebut, maka nikahlah Suhrawardi yang namanya sudah berganti menjadi Ajengan Bahruddin dengan seorang gadis cantik bernama Lili Suryani bin Nahrawi dan Ibu Quraisyin, yang namanya berganti menjadi Siti Maryam, yang mana nasab leluhurnya masih bersambung kepada Wali Agung Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang sangat masyhur dan makamnya berada di Tasikmalaya. Beliau menikah pada hari Sabtu 7 Juli akhir 1404 Hijriah bertepatan dengan 10 Maret 1984 Masehi. Maka pada waktu itulah beliau mulai merintis pendidikan terhadap santri yang berasal dari daerah sekitar. Sambil kasab membuat bata merah dan menjual minyak tanah, beliau mencurahkan waktu dan tenaganya untuk menyebarluaskan ilmu
yang ditimpa beberapa tahun pesantren yang tadi disebut dengan penuh masyakat dan merih. Menginjak tahun 1986, berkat doa dari kedua orang tuanya juga semua guru-gurunya, beliau berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dengan visa turis sehingga bisa berada di Mekah kurang lebih 6 bulan. Selama 6 bulan berada di Tanah Suci dengan tujuan utama beribadah haji dan umroh, beliau juga memanfaatkan waktu sebaik-baiknya berziarah ke makam junjungan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berziarah ke tempat-tempat lainnya dan sering menghadiri pengajian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang masyhur dengan sebutan rajanya ulama Makkah Madinah. Selesai melaksanakan ibadah haji dan umroh, sambil menunggu jadwal pulang, beliau sempat melaksanakan puasa selama 40 hari. Sepulang dari Tanah Suci Mekah, beliau kembali melanjutkan tugas mulianya, yaitu menyebarluaskan ilmu. Subhanallah, beliau semakin sibuk dan semakin dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada tahun 1989, beliau merintis untuk mendirikan sebuah asrama atau pondok pesantren karena jumlah santri yang mulai berdatangan dari luar kota secara perlahan. Beliau berjuang hingga akhirnya jumlah santri semakin banyak yang datang dari berbagai daerah seperti Kadungora, Leles, Bayongbong, Karangpawitan, Soreang, Ciwidey, Purwakarta, Sukabumi, Subang, dan banyak tempat yang lainnya. Selain itu, di bidang dakwah atau mau'izatul hasanah, beliau juga sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat, sehingga beliau memenuhi panggilan dakwah ke berbagai daerah, baik secara rutin maupun pada hari-hari besar Islam seperti Bayongbong, Cisurupan, Cikajang, Samarang, Tarogong, Wanaraja, Malangbong, Majalengka, Sumedang, Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Purwakarta, Karawang, Subang, dan daerah yang lainnya. Beliau berdakwah dengan semangat, tidak mengenal lelah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Sampai di setiap waktu dan kesempatan beliau selalu berpesan kepada santri-santrinya, Aranjeun kudu ngamumule agama, kudu boga rasa tanggung jawab dina agama, sing lillahi ta'ala, aya wae anu mere tarima bari syukur, eueuh wae anu mere ulah ambek. Jika urang ka sawah kudu maksud ngamumule sawah jeung pare, ulah tujuan nala belut, sabab lamun tujuan nala belut bakal kumaha wae carana belut beunang, bae pare ruksak oge. Tapi lamun tujuan ngamumule sawah jeung pare mah aya wae belut bawa, teu meunang belut ulah ambek. Yang artinya ketika kita menyebarkan ilmu tujuannya harus lillahi ta'ala. Ketika ada rezekinya syukuri, dan kalaupun tidak ada tidak usah marah. Itu yang sering beliau tanamkan dalam dan ajarkan terhadap santri-santrinya. Menginjak usia 39 tahun, tepatnya pada tanggal 29 September 1995, beliau menikah lagi dengan seorang istri yang kedua yang bernama Nur Hayati, putri dari pasangan Bapak Dede dan Ibu Onah. Sebuah keluarga yang cinta terhadap para kiai dan habaib, sehingga membuahkan hasil dengan mendapatkannya menantu seorang kiai, begitu juga seorang habib, berkat petunjuk seorang gurunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Syatibi, Pondok Pesantren Lewo. Setelah pernikahan berlangsung, yaitu di daerah Waudo, Sumedang, besoknya langsung dibawa pindah ke Pondok Pesantren Citerep, Kadungora, Garut, sehingga kedua istrinya berada di dalam satu lingkungan. Hari demi hari terus berlalu, sehingga dari istri pertama beliau dikaruniai 10 orang putra dan putri, sementara dari istri kedua beliau dikaruniai 4 orang anak laki-laki, meskipun salah satunya meninggal dunia saat masih bayi. Beliau di dalam kehidupan sehari-harinya sangat bertanggung jawab di dalam agama, dari mulai mendidik santri, menyebarluaskan ilmu ke luar daerah, sampai mengamalkan ilmu itu sendiri. Selama hidupnya, beliau hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, sekalipun dalam keadaan sakit dan tidak mampu ke masjid. Maka berjamaah sholat dilaksanakan di rumah
dan diimami oleh salah satu putranya. Setiap akan melaksanakan sholat fardu, beliau tidak akan memulai sholat berjamaah sebelum anak-anaknya berkumpul semua untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selain istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, beliau juga dikenal sebagai orang yang balaba atau dermawan, terutama terhadap guru-guru beliau dan para habaib. Kebaikan beliau tersebar luas, dikenali oleh semua lapisan masyarakat, termasuk keluarga, para guru, ajengan, dan habaib. Salah satu contoh kedermawanan beliau adalah ketika ada seseorang yang memuji barang milik beliau seperti sarung, baju atau cincin batu yang beliau pakai, maka beliau langsung menawarkan barang tersebut dengan sukarela. Bahkan menjelang wafatnya, saat beliau berada di rumah sakit pun beliau memakai sarung milik salah satu putranya, karena memang beliau telah memberikan hampir semua barang yang dia sayangi untuk orang yang memintanya. Selesai beliau melaksanakan tugasnya dengan maksimal, maka Sang Maha Pencipta pun lebih sayang dan memanggilnya, yaitu pada hari Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 24 Januari 2022 Masehi di Rumah Sakit Dr. Selamat. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti wa mayyitun bi umrihi mayyuktalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Beliau merupakan urutan ke-41 dari baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut sanad ilmu beliau. Ini urutan bukan urutan nasab, ya, urutan sanad ilmu. Yang pertama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sahabat Abdullah bin Umar. Yang ketiga Al-Imam Nawawi. Yang keempat Imam Malik bin Anas. Yang kelima Imam Syafi'i. Yang keenam Imam Al-Muzani. Yang ketujuh Imam Abdul Qasim. Yang kedelapan Imam Ahmad bin Sulaim. Yang kesembilan Imam Ibrahim Al-Marwazi. Ke-10 Imam Abu Bakar Al-Khafal. 11 Imam Abu Muhammad atau Abdullah Al-Juwaini. 12 Imam Haramain atau Imam Abdul Malik. 13 Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Hujjatul Islam. Ke-14 Al-Imam Muhammad An-Nisaburi. 15 Imam Kamal Al-Ardabili. Ke-16 Al-Imam Nawawi. 17 Imam Hibbatullah Al-Bazi. 18 Imam Abdul Rahim Al-Qurra. 19 Imam Al-Bulqini. 20 Imam Saleh. 21 Imam Jalaluddin Al-Mahalli. 22 Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam. 23 Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. 24 Imam Abdurrahman bin Ziyad. 25 Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. 26 Imam Abdul Aziz Az-Zamzami. 27 Syekh Sulaiman Al-Babili. 28 Syekh Ahmad bin Romdon. 29 Syekh Ahmad Al-Bujairimi. 30 Syekh Ali Al-Inasi. 31 Syekh Muhammad Saleh Ar-Rais. 32 Syekh Abdullah bin Umar. 33 Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang Mukhtasar Jurmiyah, Sarah Jurmiyah, yaitu Mukhtasar Jidan. Ini nyambungnya yang ke-33. Yang ke-34 Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, pengarang Syarah Safina, Syarah Sulam Taufik, Syarah Sulam Munajat, dan lain sebagainya. 114 kitab yang beliau sarahi, yang beliau karang. Yang ke-35 Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato. Yang 36 Syekhuna Khalil Bangkalan Madura yang masyhur di Bangkalan Madura. Yang ke-37 Syekhuna Mama Sobari Ciwedus. Yang ke-38 Syekhuna Mama Nahrawi Keresek. 39 Mama Bushro Karim Keresek, yaitu Mama Oco. Ke-40 Syekhuna Al-Mukarram, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi Malangbong Tarikolot. Dan yang ke-41 guru kita semua Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Bahrudin bin Abah Toto. Mudah-mudahan dengan adanya biografi beliau yang
kita baca, yang kita dengar menambah keberkahan kepada kita untuk meningkatkan himmah terhadap ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang spesialis untuk beliau. Amin. Malam yang khusus untuk beliau karena semuanya dilaksanakan secara berjamaah. Hatam Quran tadi berjamaah, ratib pun berjamaah, maulid pun berjamaah, doanya pun berjamaah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan dirizkian oleh Allah anak-anak, cucu, keturunan yang soleh dan solihah. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.